Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudari. Memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 9 sampai ayat 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari baru, hari anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Memulai hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pegangan dan penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini dengan baik sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 54 ayat 9 sampai ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian damai dengan Sion. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya berikan tema yaitu janji yang teguh. Janji yang teguh. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah berjanji dan pernah dijanjikan. Dan tentunya ketika kita dijanjikan sesuatu, pasti kita berharap bisa menerima janji tersebut. Namun, kita akan sedih dan kecewa jika janji itu tidak ditepati. Disadari atau tidak, itulah yang sering terjadi pada diri kita, yakni mengingkari janji kita dengan berbagai alasan. Mungkin kita mengatakan lupa dan berbagai alasan-alasan lainnya. Nah, kitab Yesaya bacaan kita pagi ini menyatakan tentang janji Tuhan tentang pendamaian. Yesaya menekankan tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dan janjinya yang tetap teguh. Teguh berarti kuat dan tidak berubah. Jadi jika dikatakan janji Tuhan itu teguh, artinya bahwa Dia tidak akan mengubah keputusannya dan kasih setianya akan tetap kuat dan stabil sampai selama-lamanya. Janji Tuhan dalam kitab Yesaya yang kita baca pada saat ini, yaitu bahwa Tuhan tidak akan murka lagi terhadap umatnya, bahkan tidak akan menghardik umatnya lagi. Janji tentang kasih terbesar ini memberikan
harapan dan penghiburan bagi setiap kita umat Tuhan, bahwa kasih-Nya dan janji-Nya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada seluruh ciptaan, terutama kepada umat manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dicatat dalam kitab Yohanes. Dan ibu bapak saudara-saudari, mungkin sekarang kita mengalami pergumulan karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena keluarga, pekerjaan, dan berbagai pergumulan kehidupan yang datang silih berganti. Tetapi percayalah bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu melingkupi seluruh kehidupan kita. Untuk itu teruslah berharap pada kasih dan janji Tuhan yang tidak pernah berubah, dan hiduplah dalam kasih tersebut. Tuhan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu yang kami telah baca pada pagi hari ini, iman kami semakin teguh, semakin kuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, yang sementara dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati, memberikan semangat, dan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kekasih-kekasih kami yang pada saat ini dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, iman, pengharapan kepada mereka, sehingga dalam masa tua mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, dan tetap merasakan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam duka cita. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka, sehingga dalam duka cita yang mereka alami, mereka tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada melingkupi kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, beri kekuatan, kesehatan, berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Nama Tuhan yang terus kami puji dan kami permuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati dan melindungi kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan dengan penuh sukacita dan takut akan Tuhan. Inilah yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.